Shalom anak-anak. Pada saat ini kita akan memulai ibadah raya kita di tahun 2022. Sebelum kita melakukan atau melanjutkan ibadah ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami dapat beribadah bersama melalui ibadah online pada saat ini. Yang walaupun Tuhan kami melakukan ibadah online, karena Tuhan yang menguasai setiap hati anak-anak sehingga bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mengawali ujian kita yaitu yang berjudul cuip cuip pam pam pam. Oke, semua menyanyikannya dengan semangat ya. Yeah.
firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami apa yang akan kami dengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, duduk yang tertib ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya memberikan tema roh yang menyala-nyala. Nah, untuk pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11. Ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, roh yang menyala-nyala. Kalian tahu apa itu roh yang menyala-nyala? Roh yang di sini ya, ada semangat yang bersungguh-sungguh, ada semangat yang bersukacita, ada semangat yang rindu sekali bertemu dengan Tuhan. Ya, nah itulah yang harusnya kita miliki saat ini. Apalagi sekarang kan kita harus banyak belajar, ada di rumah, ada di sekolah ya. Roh yang bagaimana yang harus kita punya? Roh yang menyala-nyala, roh yang bersemangat, ya. Seperti di dalam firman Tuhan kita melihat roh daripada Sakeus. Siapa yang ingat Sakeus? Ya, Sakeus itu orangnya badannya pendek, ya. Dia seorang pemungut cukai, tapi dia memiliki roh yang menyala-nyala untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus memberitakan firman atau menyembuhkan orang, ya, banyak rombongan yang mengikuti dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, karena badannya Sakeus ini pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Lalu dengan semangat, ya, yang berkobar-kobar dalam hatinya, caranya bagaimana supaya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia berlari sekencang-kencangnya, ya. Dia merindukan supaya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika di depan mereka ada sebuah pohon ara, dia memanjat di pohon itu, lalu dia melihat, ya, dari atas pohon. Ketika Tuhan Yesus sampai di situ, Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu." Nah, ketika Sakeus merindukan Tuhan Yesus sangat dalam, ya, sangat berkobar-kobar, bernyala-nyala, bersemangat, ya. Di situ Tuhan Yesus mendapatkan dia dan dia pun datang, ya, ke rumahnya, ya. Padahal Sakeus ini orang kaya, dia orang yang terpandang, dia sebenarnya memiliki kemampuan, ya, memiliki kalau seorang yang terpandang bisa aja panggil semua orang datang ke rumahnya dengan perkataan dia. Tapi Sakeus ini tidak melakukan hal yang demikian. Dia hanya ingin melihat Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu katanya suka menyembuhkan orang banyak. Nah, lalu yang berikutnya ada lagi, ya. Kita lihat di Matius 9 ayat 18 dan 29 itu ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Ya, pendarahan 12 tahun itu bukanlah suatu hal yang mudah, ya, untuk seorang perempuan mengalami sakit yang sangat lama, ya. Nah, dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk apa? Untuk berobat. Nah, ketika suatu ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat, ya, dari tempat dia tinggal, ya, dia takut, ya. Dia itu hanya seorang hamba yang tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki jabatan. Bagaimana caranya saya ini akan bertemu dengan Yesus? Nah, dia menyelinap ke rombongan murid-murid Tuhan Yesus dan rombongan-rombongan yang mengikuti Tuhan Yesus. Lalu dia
menjamah, ya, jumbai jubah, ya. Kalau zaman dahulu itu memakai jubah, ya, menjamah jumbai jubah, karena dalam hatinya, asal ku pegang saja jubahnya Tuhan Yesus itu aku pasti sembuh. Nah, dia di dalam hatinya memiliki hati yang berkobar-kobar, bersemangat, bernyala-nyala untuk apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Nah, lalu murid-muridnya berkata, orang sebanyak ini, bagaimana kami tahu siapa yang memegang jubah Tuhan Yesus, memegang jubah guru? Nah, terus Tuhan Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari dalam diri saya, katanya. Lalu dengan takut, dengan malu, ya, seorang perempuan tadi yang sakit pendarahan 12 tahun ini menghadap Tuhan dan berkata, saya yang memegang jubah Tuhan. Lalu besar imanmu, kamu sembuh. Lalu perempuan itu pun menjadi sembuh. Nah, di sini kita lihat bagaimana semangat atau kerinduan daripada orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu akan mengalami mukjizat. Nah, yang berikutnya, satu lagi. Di situ ada seorang yang pengemis, ya, seorang pengemis, ya, pengemis yang bernama Bartimeus. Dia ketika dia di pinggir jalan, dia selalu meminta-minta. Namanya pengemis, ya, dia tidak punya apa-apa. Artinya dia meminta-minta uang, ya. Mungkin anak-anak semua tahu, ya, pengemis kita sering melihat kalau di stopan atau di pinggir jalan ada yang meminta-minta uang gitu, ya. Nah, dia pun memiliki kerinduan supaya apa? Si pengemis ini buta, ya. Dia buta, tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, tapi dia berteriak-teriak, ya, di pinggir jalan dia berteriak-teriak, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus bilang, siapa yang memanggil? Dia berteriak lagi, Tuhan anak Daud. Tidak ada yang peduli, ya, karena dia memang seorang pengemis, biasanya tidak dipedulikan oleh orang banyak, ya. Lalu Tuhan Yesus merasa ada yang memanggil. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia ke sini. Lalu Tuhan Yesus berhadapan dengan Bartimeus si pengemis. Ya, apa yang mau saya buat untuk kamu? Kasihanilah aku. Nah, Tuhan Yesus melihat apa? Imannya, hatinya sangat merindukan Tuhan Yesus. Ya, merindukan apa berarti? Kesembuhan. Dia ingin apa? Melihat. Nah, lalu Tuhan Yesus, ya, memberdirikan dia, memegang matanya, lalu Bartimeus menjadi sembuh. Nah, kita lihat di sini, ya, anak-anak, bagaimana kalau kita memiliki semangat yang menyala-nyala, ya, roh hati kita yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa setiap hari, ya. Tuhan ada, Tuhan pasti datang kepada kita, ya. Kita ingat di Wahyu ada firman yang mengatakan, aku berdiri di depan pintu mengetuk. Pintu apa yang diketuk? Pintu hati kita. Nah, ketika Tuhan mengetuk, kita buka, kita bersama dengan Tuhan, kita roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, Tuhan akan datang kepada kita dan Dia akan melakukan mukjizat. Ya, Tuhan Yesus akan melakukan mukjizat bagi kita semua sehingga kita mengalami, ya, yang namanya bertemu dengan Tuhan. Bisa kalau yang sakit itu bisa mengalami kesembuhan. Ya, kalau anak-anak sekarang lagi susah belajar, mari berdoa, semangat, beri hati untuk apa? Bertemu dengan Tuhan, menyala-nyala, ya. Pagi-pagi jangan malas bangun, ya. Siapa anak-anak siapa yang masih harus dibangunin sama mama? Masih ada, ya. Siapa yang masih malas mengerjakan PR kalau dikasih mem dancer? Pasti masih ada, ya.
Mulai saat ini roh kita harus menyala-nyala, kita harus memiliki semangat baik untuk melayani Tuhan, baik untuk mengerjakan pelajaran PR yang diberikan, ya, untuk belajar, baik untuk melakukan tugas-tugas di rumah juga, untuk menolong mama papa kita. Kalau anak-anak besar kan udah bisa, ya, menolong papa mama di rumah, ya. Nah, jadi apalagi pada saat pandemi sekarang ini, Tuhan mau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang akan sulit bagi semua orang tanpa terkecuali, mau orang tua, mau anak-anak, ya, semuanya akan mengalaminya. Nah, sekarang mari kita berjuang, ya, bersama-sama melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, ya, supaya apa? Iman kita kuat, ya. Ketika ada pandemi, ketika ada masalah dalam keluarga, kita tidak usah takut karena pasti Tuhan akan menolong kita. Amin, anak-anak. Semua sudah mengerti kan? Kita beri apa? Roh yang menyala-nyala kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Pada saat ini kami rindu Tuhan memiliki hati yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami, baik di rumah, di sekolah, saat belajar, saat bermain, saat beristirahat pun hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam hari-hari kami beserta dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.